Woi, turunin kafein. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore buat kita semua. Hari ini belum masuk mediasi, tapi masuk pemanggilan sekaligus pemeriksaan bekas-bekas baik itu penggugat, tergugat maupun turut tergugat. Untuk mediasi memang sudah ditentukan hakim mediasinya. Ada 2 hakim mediasinya dan waktunya kita belum tahu. Nanti kita menunggu informasi dari pengadilan. Itu mungkin sementara bisa kami sampaikan. Upaya apa Bang yang akan diusahakan untuk klien Abang? Maksudnya upaya hukum apa? Mungkin minggu depan mediasi. Begini ya. Jadi, apakah akan menghadirkan Reza Gladys juga ke depannya? Ya. Jadi kita kan hari ini pemeriksaan pihak lengkap, dokumen para pihak yang lengkap ya. Masuk ke proses mediasi. Nanti dalam proses mediasi kita akan minta sesuai dengan perma usulan mereka apa. Jangan seperti yang lalu nggak punya usulan sama sekali. Usulannya apa? Kalau nanti usulannya bisa kita pertimbangkan, Dr. Reza pertimbangkan bisa disetujui, kita setujui. Jadi kita masih tunggu usulannya apa. Siapa tahu dia hanya mengusulkan kerugiannya 0 ya kita kasih. Ya, jadi kita masih tunggu lah nanti apa usulannya pada mereka. Tapi kalau mereka nggak kasih usulan seperti yang lalu ya tanda tanya tetap buat kita. Ya, jadi Dr. Reza untuk mediasi pertama tidak akan datang. Kita lihat dulu usulannya, sikap mereka seperti apa, masih konyol seperti yang dulu apa sudah lebih baik. Kalau lebih baik kita akan pertimbangkan Dr. Reza-nya ya. Tapi kalau konyol kayak yang lalu jangan harap kami datangkan ya. Lagi yang penting jangan dicabut. Nanti kita sudah mau berjuang untuk secara hukum dicabut lagi. Mudah-mudahan tidak dicabut lagi. Bang, apalagi tadi kan diusulin mediatornya ada satu dari pengadilan dan satu dari pihak hakim ya. Itu gimana nih Bang? Bagi kita sih nggak ada masalah, itu satu hakim dari luar pengadilan, satu hakim dari dalam pengadilan, itu hakim. Siapapun hakim mediatornya, bagi kita tidak ada masalah. Yang penting bagi kita, pihak penggugat mengajukan proposal dia, apa yang mau kita bahas. Karena walau bagaimanapun, jangan seperti yang lalu, pada waktu Wan Prestasi jilid 1 dan jilid 2 tidak jelas. Mudah-mudahan ini ada kejelasan dan kami bisa berdebat secara hukum pengadilan. Asal tidak dicabut. Takutnya kan kita bayangkan bahwa minggu depan putusan pidananya tanggal 28 Oktober, hari Selasa. Ternyata begitu putusnya nanti putus, dicabut lagi. Waduh, kami juga agak mudah-mudahan lah jangan dicabut supaya kita bisa berdebat hukum. Apa sebenarnya gugatannya, apa kita nanti jawab. Sehingga kita topik pembahasannya secara hukum. Tidak gugat cabut, gugat cabut, gugat cabut. Itu mungkin. Baik ya, nambahkan aja ya. Sejak didaftarkannya gugatan itu ke pengadilan oleh pihak penggugat dengan perbuatan melawan hukum, kita sudah tahu apa gugatan materinya, ya. Tetapi prosesnya kan tidak harus kita menjawab jawaban gugatan pihak penggugat. Ada nanti waktunya. Nah, ini kan pihak mediasi akan mediator akan menentukan sendiri waktu mediasi. Nah, apa proposal seperti tadi dia sampaikan? Nah, kalau memang kami rasa itu tidak sesuai, ya kami silakan jalan gugatan dilanjutkan, baru hak kami menjawab materi gugatan yang ada itu. Tapi saat ini apa yang disampaikan oleh pihak penggugat dengan perbuatan melawan hukum jelas-jelas kami anggap bahwa perbuatan melawan hukum itu sudah berlalu karena pidana tadi dijelaskan. Nah, lebih baiklah gugatan melawan hukum saja atau perbuatan melawan prestasi saja. Karena apa didengung-dengungkan bahwa ada kesepakatan. Pidana dan perdata itu saling berkaitan. Tidak ada perubahan. Bukan barat satu timur tidak ada itu. Nah, jadi kami minta ya, mudah-mudahan tidak dicabut ya, Pak Ketua ya itu. Baik, saya tambahkan, artinya untuk mediasi yang wajib hadir adalah prinsipal dari penggugat. Itu wajib hadir. Kalau tergugat
memang wajib juga adil, tapi boleh adil dan boleh tidak, itu tergugat. Jadi artinya proses untuk hukum acara perdata itu diawali dari mediasi. Apabila mediasi gagal, maka berlanjut. Nah mungkin harapan dari mereka hanya sampai mediasi, setelah itu dicabut lagi kemungkinan. Tapi ya mudah-mudahan kita berharap jangan sampai dicabut, supaya membuktikan benar-benar real nanti fakta hukum yang akan bicara, diuji oleh pengadilan di sini. Mungkin itu Pak. Silakan Pak Komal, tanggapan, tambahan. Silakan. Apa lagi? Apa lagi? Oh, ini kan juga selain perdata, di pidana pun juga pledoi kita sempat ditolak juga nih oleh jaksa, dan jaksa yang menginginkan untuk proses tetap dilanjutkan dan vonis 11 tahun itu dikabulkan. Gimana tuh Bang? Mungkin bukan ditolak. Itu bukan ditolak, artinya itu kan masih proses hukum acara. Masih proses hukum acara sebenarnya. Jadi hukum acara itu kan ada pledoi, ada replik, ada duplik. Itu masih jawab menjawab. Mungkin Jadi begini ya. Kemarin kan mereka masukkan pledoi minggu lalu, ya. Judulnya memang pledoi, tapi isinya ini bukan pledoi. Isinya ini lebih tepat dikatakan eksepsi. Bisa lewat ya? Permisi Bapak. Isinya lebih tepat dikatakan eksepsi karena mereka tidak mengupas dakwaan, tapi bicaranya adalah keluar daripada dakwaan, ya. Nah ini yang jadi pertanyaan. Tidak seperti itu seharusnya suatu pledoi. Pledoi itu bantah dakwaannya, dikupas dakwaannya bahwa tidak betul dakwaan itu. Tapi yang mereka judulnya pledoi tapi isinya eksepsi. Itu sebabnya dalam replik jaksa penuntut umum mengupas semua isi daripada pledoi mereka. Ketahuanlah dari apa yang disampaikan oleh jaksa, ketahuanlah bahwa pledoi mereka itu tidak tepat. Sampai jaksanya menjelaskan semua permasalahannya dari awal sampai akhir, dan mereka disuruh belajar. Disuruh belajar itu bukan masalah dibilang dendam, JPU-nya dibilang dendam atau sakit hati, bukan masalahnya, ya. Supaya mereka itu betul-betul membacalah berkas, membaca dakwaan, membaca tuntutan, supaya tahu bikin pledoi itu seperti apa. Jangan judul pledoi tapi isi eksepsi, ya. Jadi dari awal selalu kami nyatakan supaya fokus membahas apa yang didakwakan jaksa. Pledoi juga fokus untuk membantah apa yang dituntut jaksa. Tapi kalau kita bahas masalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibahas Pengadilan Negeri Lampung, yang nggak nyambung. Jadi mesti dibahas Pengadilan Jakarta Selatan, jangan kemana-mana. Jadi itu masuk jaksa fokus kepada topik permasalahan. Makanya jaksa bilang baca dakwaan itu supaya PH-nya itu mengerti apa yang didakwakan, apa yang dituntut. Jangan membahas kemana-mana sehingga nggak nyambung. Kalau istilahnya tulalit. Jadi yang dibahas A, yang dijawab C, jadi nggak nyambung. Itu masalahnya, makanya jaksa menyatakan itu. Bukan jaksa menyatakan bahwa dia baca buku hukum semua, nggak. Fokus dari apa permasalahan sebenarnya, sehingga jelas. Seperti katakan jaksa, fokus daripada jawaban pihak PH-nya ini maupun pihak terdakwa. Ini kan enggak, jawabannya kemana-mana, justru membentuk opini publik. Seakan-akan jaksa ada penyimpangan, jaksa dendam. Jaksa nggak punya motivasi dendam kepada terdakwa, bahwa jaksa sudah melaksanakan tugasnya. Dan ingat, posisi terdakwa adalah posisi pesakitan, tidak sama dengan jaksa. Jadi posisi itu berbeda. Buktikan bahwa tuntutan jaksa tidak benar, itu dilawan. Bukan jaksa dibilang dendam, jaksa dibilang gak becus. Nah ini yang menjadi masalah. Sebenarnya secara pribadi kami tim kasihan melihat terdakwa ini. Kenapa? Karena salah pembelaannya putusan.
akan menjadi bermasalah bagi terdakwa. Harapan kami mudah-mudahan tinggal besok katanya mengajukan duplik. Mudah-mudahan dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada jaksa maupun majelis hakim sehingga ada tegak hati majelis hakim. Kalau enggak ya sudah, terimalah. Tinggal jawabannya di atas atau di bawah. Kalau dia tetap ngotot pasti di atas putusan. Tapi kalau dia benar-benar mau tunduk menyadari kesalahan, kita percaya bahwa majelis hakim akan memvonis di bawah tuntutan. Pesan dengan seorang dokter Richard itu gimana Pak? Mungkin ada tanggapan dari Reza Gledy sendiri melihat itu? Kalau masalah yang dia berhubungan dengan pihak lain, kami tidak mau campurin urusan itu. Kan ada videonya viral juga main handphone di dalam rutan, gimana mungkin? Kami cuma fokusan ini bagaimana bisa melihat terdakwa dinyatakan bersalah. Dan setelah ini kita mau lihat putusannya apa. Karena ada target kami lagi. Pihak yang terkait dengan kasus ini harus jadi terdakwa juga. Kami tidak mau hanya dua ini terdakwa. Karena lihat bahwa tuntutan jaksa ada rangkaian yang jelas keterlibatan pihak-pihak lainnya. Jelas ya bahwa kita akan ikuti ini dan kita melihat putusan pada majelis hakim nantinya. Apakah putusan majelis hakim ini mengeluarkan tuntutan jaksa dalam hal pertimbangan hukumnya? Jika memang nyata bahwa ada keterlibatan pihak-pihak lainnya, kami akan usut lebih lanjut. Bang, tapi tanggapan dari surat ke presiden, Bang, ingin minta bantu ke presiden sebentar, Bang. Ya, begini, itu buat kami suatu hal yang lucu. Ya. Ini pengadilan, jadi di negara ini ada yang namanya teras politika. Ya, ada lembaga eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Ya, ini adalah lembaga yudikatif. Presiden Prabowo itu adalah lembaga eksekutif. Ini tidak boleh saling bersinggungan. Eksekutif silakan jalankan tugasmu, yudikatif jalankan tugasmu. Jadi jangan perkara yudikatif, masalah pengadilan dibawa-bawa ke eksekutif. Presiden Prabowo kerjanya banyak. Kadang-kadang dia lupa, ada nggak di dunia ini namanya kita itu, dia lupa gitu loh. Karena dia konsep memikirkan kita bangsanya ini yang dia pikirkan. Yang nggak dia pikirkan lah nih kita. Kalaupun ingat paling ingat sedikit aja lah, ya. Tapi sengaja permohonan hak dia. Ajukan aja haknya sebagai warga negara Indonesia. Masalah dilihat atau tidak, dikabulkan atau tidak, ya terserah pada Pak Prabowo. Kenapa? Karena mungkin dia mengambil contoh kasus Tom Lembong dan Pak Hasto. Jadi seakan-akan bisa mendapatkan hak. Tapi itu nanti setelah putusan. Makanya jangan tergesa-gesa itu apa namanya bahasa Jawa? Ojo ke susu gitu. Kalau ojo ke susu, jadi tunggu dulu, sama dengan perdata. Mestinya tunggu dulu putusan, baru gugat gugatan melawan hukum. Jadi ini ojo ke susu. Faktanya mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden, apa urusannya Bapak Presiden ini? Memang ini kita sebagai apa? Pembela wanita Indonesia. Buktinya terima uang 4M ujungnya. Untuk DP rumah. Untuk DP rumah. Bukan untuk Indonesia ya, untuk DP rumah. Ya sudahlah, kita tetap mendoakan kita semoga sehat, semoga kuat dalam menghadapi putusan majelis hakim pada tanggal 28 Oktober 2025. Kita saksikan ya. Bang, mungkin respon dari Dr. Reza Gledy dengan adanya tuntutan dari jaksa yang bisa dibilang 11 tahun untuk Nikita dan juga pledoi Nikita yang sempat ditolak oleh jaksa, gimana tuh Bang mungkin? Pak Reza Gledy sih prinsipnya dia mau hukuman yang berapa tahun terserah dia. Tapi yang penting sama dia dinyatakan terbukti bersalah. Itu aja inti sama dia. Tapi masalahnya hukuman berapa, dia juga mau ikut-ikutan, silahkan majelis hakim yang memutuskan. Tapi dia hanya menginginkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, hanya itu. Ada tambahan? Oke.